Halo, selamat sore buat teman-teman dan selamat datang juga di Seminar Nasional Dikastia Foundation. Gimana nih teman-teman semua, apa kabar di tengah saat pandemik saat ini? Nah, buat teman-teman nih, udah ada yang tahu belum sih tentang Dikastia Foundation? Nah, kalau misalnya udah ada yang tahu, boleh banget nih kalian jawab di komen. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya Karyania, kayak sharing partisipan juga boleh banget nih buat kayak interaksi sama kita. Nah, terus kalau misalnya ada yang belum tahu tentang Dikastia Foundation, boleh banget nih tim buat muterin tentang video Dikastia Foundation. Halo, udah. Kelihatan kan ya? Udah muncul kan? Iya, udah. Oke. Nah, keren banget kan Dikastia Foundation tuh kalau setiap ngadain acara parah keren banget. Nah, nggak kalah menariknya banget, webinar kali ini tuh kita mengangkat tema tentang how to unleash online communication skill for millennials. Dan kita juga kedatangan tamu spesial yang dari tadi udah join nih, Kak Stefani. Kak Stefani ini lulusan terbaik di Atmajaya, di Universitas Atmajaya. Dan Kak Stefani ini juga menjadi duta bahasa DIY dan founder dari Kita Beraksi. Nah, tanpa basa-basi lagi nih teman-teman, sebelum acara kita dimulai, buat partisipan, buat teman-teman, mohon untuk mic-nya di mute dan tidak mencoret-coret layar. Nah, tanpa berbasa-basi lagi nih, kita langsung mulai aja nih ke acara intinya dan selanjutnya akan dimoderatori oleh Karyani. Karyani juga lulusan dari Universitas Diponegoro dan Karyani juga mempunyai berbagai pengalaman di bidang MC dan moderator. Langsung aja sapa Karyanianya ya. Halo Karyani, gimana Halo, kabarnya hari ini? selamat sore Kak Sandy. Udah Gimana? siap ya sharing-sharingnya ya hari ini ya bareng Kak Stefani. Pastinya dong, siap banget nih. Harus semangat semuanya ya di sini ya. Oke, lanjut aja nih Karyani tanpa Oke, berbuang-buang waktu. oke, terima kasih Kak Sally sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini nih. Wah, kali ini Dwi Kestia Foundation gak kalah spesial nih mengangkat tema yang tadi udah dibilang sama Kak Sally dengan tema How to Unleash Online Communication Skill for Millennials. Nah, sebelumnya nih, aku ada kutipan dari Paul J. Meyer. Kata Paul J. Meyer nih, communication, the human connection is the key to personal and career success. Jadi bener banget nih, skill komunikasi itu sangat dibutuhkan sekali, nggak hanya dalam kehidupan sehari-hari aja nih, tapi juga untuk berkarir di masa depan, apalagi buat para generasi milenial semua di sini nih. Oke, materi kita sore hari ini memang benar-benar keren banget nih.
Selain merupakan mahasiswa berprestasi utama dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta, selama menempuh studi ini, Kak Stefani ini juga sangat aktif sekali loh, sahabat Dika, dengan mengikuti berbagai kegiatan. Dari mulai menjadi sekretaris Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, lalu juga berhasil menjadi mahasiswa berprestasi utama, sampai jadi moderator dan master of ceremony di berbagai seminar, talk show, juga public discussion nih. Wah, pastinya nih kemampuan komunikasinya sudah tidak diragukan lagi nih. Pasti bikin sahabat di Castia Foundation makin gak sabar lagi dong ya nungguin materi kita. Dan juga nih teman-teman di sahabat Dwi Castia Foundation di sini, yang gak kalah kerennya lagi nih, Kak Stefani ini juga merupakan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga founder dari Kita Beraksi nih. Oke, langsung aja nih kita sapa Kak Stefani Putri. Halo Kak Stefani Putri. Halo, selamat sore ya sekarang. Iya, selamat sore Kak. Gimana nih kabarnya? Baik-baik, luar biasa baik, dan excited banget sih untuk bisa sharing ke teman-teman semua, saling belajar kita. Gitu. Wah, keren nih. Oh iya nih, kalau boleh tahu nih, karena pandemi saat kita lagi memasuki masa pandemi kayak gini, Kak Stefani ngapain aja nih untuk mengisi waktu luangnya? Aku kerja, itu tadi kerja di firma hukum sama di salah satu startup sosial juga, ngurusin project social entrepreneur bareng US Embassy. Dan itu tadi udah di-mention juga sebelumnya, nonton-nonton Netflix dan sebagainya, dan Oke. kebetulan buka kelas-kelas training development public speaking juga sih, seperti itu. Wah, keren banget nih Kak. Mungkin sahabat-sahabat dari Castia Foundation di sini yang mau gabung sama trainer public speaking-nya Kak Stefani, boleh banget nih selesai acara ini. Oke, langsung aja nih. Buat Kak Stefani Putri bisa menjelaskan materi pada sore hari ini. Saya persilahkan. Oh ya, tolong di-share kepada Kak hostnya. Oke, selamat sore ya teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih sekali untuk Dwika Setia Foundation ya. Oke, ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Dwika Setia Foundation yang udah ngajakin untuk sharing ke teman-teman semua. Aku sih bilangnya ini sharing aja ya, bukan ngajarin atau bukan mentraining juga enggak ya, atau mengajarkan ya enggak juga sih, tapi lebih ke apa yang aku dapat sebelumnya, aku sharingkan ke teman-teman di kesempatan yang sekarang, seperti itu. Dan kalau di term of reference yang aku dapat dari panitia, kita akan ngomongin gimana sih untuk meningkatkan kemampuan online communication online communication di era digital sekarang kan, karena kan semua serba pandemi, lagi posisi pandemi dan semua beralih gitu, jadi komunikasinya via digital. Tapi rasanya kayaknya ada sesuatu yang penting untuk kembali lebih ditelik lebih lanjut dan lebih spesifik. Akhirnya aku angkat tema yaitu build and deliver an effective presentation. Jadi aku mau ngajarin gimana caranya membangun sebuah presentasi yang efektif dan baik di era komunikasi digital seperti sekarang. Seperti itu. Boleh di next ya untuk hostnya, silakan. Oke, ini kan lagi zaman pandemi ya, jadi aku bener-bener main banget yang namanya social media. Salah satu social media yang aku mainin tuh Twitter. Jadi waktu diajakin sharing kayak gini, aku langsung lihat curhatan anak Twitter gitu. Ini mungkin aku akan minta teman-teman suruh bacain, tapi untuk slide pertama aku minta moderatornya boleh nggak bacain, silakan. Oke, boleh banget dong nih. Oke, aku baca ya. Pernah ngalamin nggak? Wah, salah satu penyebab kegagalan dalam presentasi adalah adanya rasa grogi. Dan itu sering terjadi pada diri saya. Wah, bener banget nih. Termasuk juga sama aku. Aku sering banget nih, kadang-kadang udah ngafalin materinya, terus gara-gara grogi atau nervous, pas hari hanya ngeblank semua nih. Udah Iya, gitu ada lagi nih, jam 2 presentasi, tapi sampai detik ini bingung mau ngisi apaan di PPT. Wah, ini kayaknya sering terjadi juga nih buat kalangan generasi muda, khususnya anak-anak perkuliahan nih. betul, betul. Itu tadi dua curhat
curhatan dari netizen di Twitter. Boleh di next? Nah, selanjutnya aku minta mungkin teman-teman peserta bacain ya. Aku tunjuk random aja. Boleh ke siapa ya? Syafi Raka dari UMS. Nih ada tulisannya. Halo Syafi, boleh di-unmute nggak? Halo Kak, ya kedengeran Halo. nggak ya? Ya. Oke. Kedengeran ya? Iya. Ya, Ini disuruh baca ya? Oke, boleh nggak Syafi, aku minta tolong bacain dong ini yang ada di slide PPT, silakan. Ya, pernah ngalamin nggak? Kalian pernah ngalamin kejadian memalukan nggak sih waktu presentasi? Aku pernah waktu selesai presentasi, banyak bilang sekian terima kasih, aku malah bilang amin. Anjir, malu banget sampai ke exoplanet. Malu banget lagi presentasi, ayam-ayam bunyi terus. Mana yang kamu banget nih? Oke, thank you Syafi Raka, sorry, dari UMS, tepuk tangan virtual ya buat moderator dan Syafi udah bantuin bacain. So, ini Ya, ada beberapa, ini ada beberapa curhatan dari netizen Twitter dan itu sebetulnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang mungkin teman-teman alami gitu. Karena kan biasa kalau ditanya, teman-teman ada permasalahan apa sih dengan online communication? Jawabannya kayak, nggak tahu juga sih kayak, pokoknya gue nggak pede aja dan sebagainya. Oke. Mungkin kalian nggak pede untuk bilang itu, oke kita cek aja di Twitter. Karena Twitter kan biasanya tempat untuk kita curhat jujur gitu. Termasuk gue lagi patah hati, galau dan sebagainya juga gue curhatnya lebih jujur di Twitter dibandingkan ke teman-teman gue gitu. Jadi gue kayak menunjukkan contoh-contohnya ke teman-teman semua. Boleh di next? Oke. Nah, berarti kan for some people ternyata presentasi itu kayak biggest fear gitu loh, kayak istilahnya musuh terbesar buat diri kita gitu. Atau mungkin nggak cuma presentasi, tapi online communication skills, atau public speaking, atau harus ngomong di depan umum, dan sebagainya, itu tuh kayak menjadi permasalahan utama kita bersama, gitu. Boleh di next, silakan, hostnya. Oke. Padahal, sebetulnya untuk sekarang, online communication itu menjadi sebuah general skill. Dia menjadi sebuah skill yang umum yang perlu kita pelajari dan perlu kita punya, sampai akhirnya kita punya kemampuan interpersonal yang baik untuk beradaptasi dengan lingkungan, seperti itu. Boleh di next, ya? Oke, digunakan untuk apa saja sih yang namanya presentasi atau communication skill atau online communication skill tuh? Dia bisa dipakai buat akademis. Sekarang teman-teman mungkin, ya oke lah, ada yang kuliah online, mungkin cuma ngedengerin doang dan sebagainya. Tapi nanti, mungkin berbulan-bulan ke depan, ketika era digital ini emang udah terus-menerus dilakukan, bukan tidak mungkin kita menjadi orang yang lebih proaktif lagi, lebih aktif lagi, untuk ya kita sering-sering presentasi secara online gitu, dibandingkan cuma mendengarkan secara online, seperti itu ya. Lalu juga dipakai untuk, yaitu, skripsi. Aduh, ini kalau angkatan-angkatan akhir ya, kalian akan mengalami yang namanya sidang skripsi online gitu, mempresentasikan ide skripsi kalian ke dosen pembimbing kalian secara online, seperti itu. Lalu wawancara kerja, mungkin kalau teman-teman fresh graduate ya, sekarang ya kalian akan mengalami wawancara kerja. Mungkin wawancara kerja secara online atau mungkin secara offline. Tapi sekarang udah banyak banget wawancara kerja tuh pakai sistem. Jadi udah ada sistemnya, udah ada pertanyaannya. Pertanyaan tuh tinggal lo dalam waktu beberapa detik jawab, mereka udah ngerekam sendiri, kumpulin. Biasanya itu terjadi di perusahaan-perusahaan yang membuka manajemen trainee seperti itu, untuk interview tahap satunya seperti itu. Lalu daily conversation, meeting lah ya, meeting organisasi. Sekarang udah malas ya, udah males kalau ketik-ketik by WA. Jadi kayak, hey guys, kita rapat yuk di Zoom or di Gmeet gitu, atau di Miss Team dan sebagainya. Itu sekarang semuanya udah by online semua gitu. Atau kalau teman-teman suka bekerja dalam artian cari-cari proposal, pitching. Kita kenal istilah pitching, yaitu untuk mempresentasikan ide kita atau proposal kita atau gerakan kita kepada suatu donatur untuk mendapatkan donasi dan pendanaan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari KBBI, kita bisa lihat bahwa presentasi itu menyajikan atau mengemukakan gitu, dengan tujuan yang variatif. Ada yang persuasif, dalam artian untuk menawarkan suatu produk, di mana cara produknya dibeli. Ada yang cuma sekedar informasi, ya emang just for informing aja gitu, hanya untuk memberitahu aja. Atau sifatnya ya pembelajaran gitu. Istilahnya ada ilmu baru atau pengetahuan baru. Well, kenapa aku fokusnya ke presentasi? Karena sebenarnya presentasi ini lo bisa include public speaking juga include di situ, lalu kemudian juga daily conversation yang memang untuk obrolan yang serius dalam suatu hal yang komunikasi yang dibutuhkan, itu ya presentasi juga. Terus kemudian lo mau wawancara kerja juga sebetulnya itu presentasi juga gitu. Lo mau sidang skripsi juga sebetulnya itu presentasi juga. Makanya gue teknisnya nanti akan lebih di sana. Oke, boleh di next ya.
Oke, so kalian harus ngerti sekarang zamannya adalah zaman digital, bener-bener zaman digital. Kalian harus ngerti platform-platform online yang harus mesti kalian tahu dan harus mesti kalian gunakan. Oke, sekarang kita pakai Zoom. Oke, kita sekarang ini lagi belajar bareng-bareng dan menggunakan Zoom. Tapi kita juga tahu ada yang namanya Google Meet. Oke, mungkin kalau Google Meet tuh versi lebih kecilnya dari Zoom. Dan overall sih dua ini yang paling bagus. Mungkin kalau kampus-kampus biasa pakai Miss Teams juga. Atau silakan teman-teman boleh di chat aja, nggak usah malu-malu ya. Kita belajar bareng-bareng. Ketik aja di chat kayak, aduh ada platform apa lagi sih yang versi ngomong gitu, versi online, versi ini kita bisa virtual meeting seperti sekarang. Boleh ya, silakan melalui chat. Gak usah malu-malu ya teman-teman. So, Iya. ini namanya sharing. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menjawab via fitur chat aja kok, cukup. Mungkin ada yang pakai aplikasi lain nih, selain Zoom, Google Meet, Basecamp, sama Slack gitu. Atau ada yang pakai Google Classroom mungkin juga nih dalam. Wow, udah spoiler tuh kakaknya udah Google Classroom dan sebagainya gitu. Tapi ada satu hal yang menarik ya sekarang itu tadi kalau pertemuan. Tapi kan kadang-kadang kalau pertemuan butuh notulensi lagi dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah, kita harus ngerti di zaman era digital, komunikasi itu kan tidak hanya lisan, tapi sekarang komunikasi secara tertulis itu ternyata lagi marak banget. Terutama gue nih posisinya lagi memasuki dunia pekerjaan. Ternyata sekarang apa-apa tuh lebih baik ditulis dibanding diomongin. Karena yang ditulis itu sifatnya orang lain bisa baca. Oke, orang lain bisa baca sistemnya. Kalau gue ngomong sama, misal gue ngomong sama Riani nih sekarang lagi meeting, kan orang lain belum tentu baca, berarti butuh notulensi kan. Tapi ada notulensi versi digital loh teman-teman sekarang. Nah, kita mengenal istilahnya aplikasinya adalah Basecamp dan juga Slack. Oke. Nah, ini contoh gue beneran kasih capturean real-nya, bukan dibuat-buat, tapi emang gue biasa kalau kerja pakai Slack namanya, dan gue kayak nulis di situ, oke, Senin 24 Agustus 2020 dari jam 6:30 sampai 6:30 itu gue kerja, oke? Gue kerja dan gue ngapain aja? Oke, gue akan update data weekly impact 1, gue akan weekly town hall, gue akan engagement check-in, gue akan reminder event birds salah satu tim komunitas, gue akan share materi, gue akan zoom test, gue akan standby grup volunteer, bla 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 bla. Dan termasuk partner kerja gue juga bilang, oke, dia dari jam 7 sampai jam 5. Nah, ini menariknya nih, ini menariknya. Di era digital zaman sekarang, jam kerja tuh beda-beda. Kalau gue kerja itu dari jam 6:30 sampai 6:30, it's really okay. As long as kerjaan gue selesai dalam jangka waktu segitu. Asal dikomunikasikan secara tertulis, balik lagi. Sedangkan teman gue, dia kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 gitu. Dengan rangkaian pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau dia ada yang fokus on MPH report, reminder, bla bla bla. Oke, tapi fokusnya adalah gue cuma mau ngasih tahu ke kalian nih, bahwa komunikasi secara tertulis itu perlu dilakukan, apalagi nanti masuk ke dunia pekerjaan. Dan komunikasi tertulis itu perlu kalian kenali aplikasinya tuh apa aja, platformnya apa aja. Dan itu platformnya ada Slack, ada Basecamp, gitu. Atau biasanya ada juga sih platform-platform lain, tapi dua ini adalah platform yang paling terkenal yang kalau kalian belum tahu platform itu, cari tahu menurut gue. Kenapa kalian perlu cari tahu? Ya karena kalian akan memasuki fase itu. Oke? Kalau kantor kalian belum ada di fase itu, mungkin masih pakai WhatsApp aja, wah itu udah ketinggalan zaman banget, teman-teman. Sekarang zamannya udah online communication skills nih. Judulnya adalah era digital. Jadi kalian harus selalu update dan upgrade. Salah satunya ya ini. Dua platform ini ya, Basecamp dan juga Slack. Oke, boleh di next ya? Oke. Nah, so gimana sih cara untuk meningkatkan kemampuan presentasi atau online communication skills kalian kan? Ya pertama adalah gue nggak akan langsung ngajarin teknik kalau kalian belum tahu mindsetnya seperti apa gitu. Karena setiap pembelajaran yang menyeluruh dan pembelajaran yang baik adalah you need to understand. Kalian perlu tahu mindset yang perlu dibangun tuh apa. Baru tekniknya itu apa gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita buru-buru mau belajar, oh ya tekniknya, udah deh tekniknya aja kayak gimana gitu. Tapi jangan teman-teman, karena kita harus tahu nih mindset yang harus kita punya. Nah mindset yang harus kita punya adalah nggak semua individu itu langsung terlatih cakep presentasi sejak lahir. Kayak istilahnya adalah nggak ada tuh orang yang ketika bayi langsung oh bisa cuap-cuap bla 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 bacain berita bla 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 langsung punya skill komunikasi yang hebat. Enggak. Semua pas lahir tuh startingnya tuh sama gitu.
Terus tidak ada cara instan. Menjadi cakap adalah proses dari mencoba dan berlatih. Lalu kemudian jangan curang pada proses. Kalau misal udah coba nih, misal teman-teman udah mencoba melakukan presentasi secara digital, terus teman-teman merasa, aduh gue hancur banget presentasinya, gue belibet ngomongnya, gue grogi dan sebagainya. Ya, it's really okay gitu. Berarti kan kalian berarti perlu berlatih lagi untuk coba di next time-nya gitu. Jangan menjadikan itu alasan untuk nanti next time-nya kalian nggak mau coba lagi gitu. Boleh di next ya? Oke. Nah, ini juga membangun mindset, kalian harus perlu ketahui diri kalian sendiri dulu. Lakukan yang namanya SWOT analysis. Dengan mencari, kenapa perlu melakukan SWOT analysis? Untuk mencari akar permasalahannya gitu. Apa sih SWOT analysis? S-nya adalah strength. Apa yang menjadi kekuatan diri kalian? Misal ya, kalau gue, kekuatan diri gue adalah gue orangnya cukup percaya diri. Okay. Lalu kemudian, weakness-nya adalah, weakness-nya adalah gue percaya diri. Cuma gue nggak percaya diri. Nggak tahu kenapa kalau gue harus melakukan public speaking di depan orang yang gue sukai. Waduh, kalau di depan orang cowok yang gue suka nih, gila, gue langsung nggak bisa berkata-kata deh. Nggak tahu kenapa pede gue hilang gitu. Terus, opportunities-nya apa? Opportunities-nya adalah, karena gue percaya diri, kalau gue dilatih dan sebagainya dengan kemampuan, catwalk dan sebagainya gitu-gitu, mungkin gue bisa berpeluang menjadi seorang ya duta bahasa gitu, misalnya seperti itu ya. Terus T-nya apa? Threat, ancaman. Ancaman tuh sebenarnya sama kayak weakness gitu. Cuma kalau ancaman tuh lebih ke sifatnya adalah dari luar diri kita. Atau kayak di luar dari kemampuan yang bisa kita reach gitu. Misalnya adalah, gue ketukar ya antara threat sama weakness. Kalau threat contohnya adalah gue nggak bisa presentasi ketika ada cowok yang gue suka, misalnya gitu. Itu threat, ancaman. Tapi kalau weakness datangnya dari dalam diri sendiri. Misalnya, gue nggak bisa presentasi bahasa Inggris karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Nah, weakness kan datangnya dari dalam diri sendiri kan. Tapi kalau T datangnya dari orang lain gitu. Nah, kenapa sih perlu melakukan SWOT analysis ini? Biar kalian tuh tahu akar permasalahan kalian tuh apa ketika kalian melakukan komunikasi gitu. Sebetulnya kalian tuh nggak bisanya di mana gitu. Jadi kayak untuk menjawab ini, sebetulnya saya tidak bisa presentasi atau nggak bisa melakukan public speaking jika atau karena kayak gitu. Terus sebetulnya saya bisa presentasi, hanya saja kurang di mana gitu. Nah, kalau kalian udah tahu diri kalian sendiri, ya berarti kalian bisa fokus pada improvement akar permasalahan kalian gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Gue nggak bisa samain kekurangan diri gue. Misal kekurangan diri gue nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa presentasi bahasa Inggris, tapi mungkin Sally sebagai anak HI, dia bisa bahasa Inggris lancar dan bisa presentasi dengan bahasa Inggris lancar gitu. Gitu teman-teman. Atau sebaliknya juga, Sally mungkin nggak bisa ngomong secara lancar tentang ngomongin undang-undang dan sebagainya, tapi Kak Stefani bisa. Nah itu kelemahan orang tuh beda-beda dan perlu dicari tahu kelemahan kita tuh ada di mana, jadi kita bisa fokus di improvement-nya seperti itu. Boleh di next ya? Lalu kita harus kenali dan explore teknik. Dalam melakukan komunikasi apapun, kita harus tahu mengenali audiensnya. Nah, kebetulan audiens, kalau misal kita pecah lagi tuh, A-nya adalah analisis gitu. Analisis, A-nya adalah analisis, kita menganalisis nih, si audiens kita tuh dia orang mana ya? Orang mana dan sebagainya. Gitu. Understanding, kita perlu ngerti nih, audiens kita tuh umur berapa ya, dan sebagainya. Demografik. Audiens kita nih, dia berasal dari mana ya? Kayak gitu. Rata-rata orang-orang mana ya? Apakah dari seluruh Indonesia, apa luar negeri, apa gimana gitu. Kemudian interest. Mereka ketertarikannya tuh apa sih? Kayak gitu. Kemudian environment-nya gimana? Apakah mereka environment-nya kalangan mahasiswa atau kalangan udah lulus, apa gimana nih? Kayak gitu. Terus need, kebutuhannya apa? Ya sama seperti interest sebetulnya. Jadi kayak apa sih kebutuhan yang ingin mereka capai gitu. Kemudian customize dan expectation. Nah, itu digabung aja. Jadi ekspektasi mereka tuh apa sih ketika setelah berkomunikasi sama kita. Contoh realnya misal sekarang ya. Sebelum gue melakukan teknik komunikasi nih, ini kan gue juga lagi komunikasi nih sama sekalian kan. Karena kan gue presentasi sharing. Gue tuh analisis dulu. Melalui tornya mungkin, tornya, pesertanya gini. Gue stok dulu tuh di Kestia Foundation tuh, rata-rata udah siapa aja sih yang ngikutin pesertanya, pada umur berapa, gitu-gitu. Dari mana, apakah ini terbuka untuk umum atau cuma terbuka untuk
provinsi mana, dan sebagainya. Nah, itu perlu dicari tahu. Jadi ketika kalian udah kenal sama audiens kalian jadi nggak canggung gitu. Atau kalau kalian kenal dengan audiens kalian, ya kalian jadi ngerti kalian harus ngapain. Ini juga terjadi kalau kalian mau sidang skripsi ya. Ini kalau ada yang mau sidang skripsi dan sebagainya, kalian harus cari tahu tuh dosbing kalian nih yang nanti akan nguji tuh wataknya tuh kayak gimana gitu. Ya oke, waduh itu ya killer banget tuh, dosen yang itu killer banget. Ya oke, killernya tuh killer karena apa gitu. Apakah dia killernya karena, oh dia nggak suka kalau misal banyak tipe-tipe di skripsi lu dan sebagainya. Oh dia nggak suka karena apa. Itu harus dicari tuh, harus di-stop. Karena biasa kalau kita nge-stop, ya ibaratnya kita nge-stop gebetan kita. Kita tahu tuh gebetan kita sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Akhirnya kan lama-lama kita ngerti gitu loh. Kita harus ngapain nih untuk mencapai komunikasi yang baik itu. Gitu sih. Jadi you need to knowing your audience gitu. Jangan cuma gebetan kalian doang yang kalian stop ya. Tapi kalian harus tahu audiens kalian ketika melakukan komunikasi juga. Harus ngerti, harus kenal sama audiensnya. Gitu. Boleh di next ya? Oke. Perlu juga untuk menunjukkan passion dan antusiasme. Gue paham banget bahwa sekarang lagi zamannya era digital, males banget. Gue yakin beberapa peserta di sini, ada 20-an lebih nih, ada 20-an lebih yang gabung di sini, gue yakin banget 100% pasti ada yang dengerin sharing gue sambil tiduran. Gue yakin banget pasti ada. Gak mungkin gak ada, ini gue jamin banget nih. Atau kalau ada yang mau ngaku, silakan ngaku. Tapi kalaupun gak ngaku, gak apa-apa. Karena ya memang begitu adanya gitu, begitu adanya. Tapi teman-teman percaya atau nggak percaya, era seperti ini akan terus terjadi nih sampai kita nggak tahu pandemi berhentinya kapan. Ini akan kejadian terus, dan sebagai seorang yang memberikan presentasi atau yang melakukan komunikasi, even audiens lu tidur-tiduran, mau audiens lu dengerin lu apa enggak, mau audiens lu bawa HP-nya sambil buang air besar di kamar mandi dan sebagainya, ya tetap lu sebagai seorang presenter, sebagai seorang komunikator, sebagai seorang public speaker, lu tetap harus menunjukkan passion dan antusiasme kalian. Jangan karena audiens kalian tidur, kalian ikut tidur. Jangan karena audiens kalian ya mungkin sambil jogging, sambil ngedengerin ceramah gue sekarang, gue jadi malas-malasan juga mau ikut jogging juga, kan enggak gitu. Tapi kalian harus punya mindset, ya udah gitu. Urusan ditanggapinya seperti apa ya nggak apa-apa, it's really okay. Yang penting lo as a person mau menunjukkan antusiasme dan passion kalian, dan itu please di notes untuk teman-teman semua. Jadi jangan berharap dari audience harus begini dan begini. Just give your best. Lo ngapain gitu? Apakah lo sudah menunjukkan antusiasme dan passionnya seperti itu? Boleh di next. Ini cukup teknis teman-teman, dan semoga sih bisa diperhatikan juga atau di take notes. Ada satu, kalau di presentasi, kan biasa kalau presentasi umumnya gimana sih? Umumnya mungkin kayak, misal nih presentasi tentang skripsi ya, skripsi judulnya pengaruh gebetan lama chat, bisa. Pengaruh gebetan lama ngebales chat WA terhadap kondisi mental, berat banget judul skripsinya ya. Misal gitulah ya. Terus lo mau presentasi nih ke teman-teman kalian, ceritanya ini sidangnya terbuka. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, nama saya Stefani. Saya ingin mempresentasikan Clarissa. Oke. Ya. Nah, itu salah satu hal yang ini, maksudnya hal yang bocor-bocor online itu nggak apa-apa, itu wajar terjadi gitu loh. Tadi gue lanjut ya. Mempresentasikan tentang judul skripsi saya, yaitu pengaruh gebetan lama chat dengan kondisi mental. Teman-teman, presentasi seperti itu, gaya komunikasi seperti itu adalah gaya komunikasi yang waduh udah lama banget deh, udah apa ya, gaya lama deh kayak gitu. Teman-teman harus perlu menggunakan teknik hook dalam presentasi kalian. Ini contohnya ya, kayak gini. Misal presentasi. Halo, selamat siang, nama saya Stefani Putri, dan saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya. Tapi dalam hal itu, saya ingin tanya satu. Pernah nggak sih, lo udah chat gebetan kalian, tapi kemudian dibalasnya adalah 4 jam kemudian? Pasti gelisah kan? Waduh, ini pasti udah nggak suka nih sama gue. Atau apa kan, dan sebagainya. Nah, contoh yang tadi gue contohin itu adalah salah satu teknik hook yang gue pakai dalam
presentasi gue untuk mempresentasikan judul skripsi terkait chat gebetan. Kayak gitu. Jadi jangan dimulai dari cuma ya gitu-gitu doang, tapi harus dimulai dari question, teknik hook-nya gitu. Nah ini gue jabarin ya, teknik hook tuh apa lebih detailnya. Jadi hook adalah hal yang Anda lakukan di dalam presentasi untuk membuat audiens tertarik dan relatable. Jadi ini kuncinya. Dan relatable dengan tujuan yang ingin dicapai presenter. Jadi gimana ceritanya lo yang mempresentasikan suatu ide bisa bikin audiens merasa relatable dengan ide kalian gitu loh. Relatable tuh merasa kayak satu hati deh sama ide kalian gitu. Nah, hook-nya tuh ada banyak banget. Ada misal hook story, cerita yang menarik gitu. Kayak tadi ya, misal gue masih pakai contoh lagi presentasi skripsi tentang judul chat gebetan. Kalau pakai hook cerita yang menarik, mungkin bisa dibilang kayak gini. Ya, saya Stephanie Putri ingin mempresentasikan terkait skripsi saya. Karena ada suatu cerita yang menarik, saya punya gebetan, dia ganteng banget, bla 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 bla. Dan kemudian saya coba follow Instagramnya. Dari follow Instagramnya saya DM-an. Bla 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 DM-an, dan kemudian saya mulai chat di situ, dan kemudian lama balesnya, bla 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 bla. Pernah nggak kalian ngalamin gitu? Nah, hal kayak gitu kan adalah suatu cerita yang menarik untuk ngasih tahu, oh kalian relate nggak sih sama ide gue nih? Oh ternyata relate nih. Nah kalau relate ya justru itu nih, gue akhirnya meneliti itu jadi sebuah ide skripsi gitu. Intinya adalah bikin relate dulu gitu. Itu kalau hook cerita yang menarik. Atau hook data. Walaupun ini nggak realistis ya, karena gue contohnya ngasal aja sebetulnya. Hook data. Kejutkan audiens dengan data yang terukur. Misal kayak gini. Saya Stephanie Putri ingin mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul chat gebetan bla bla bla. Pada tahun 2018 terdapat 10.000 wanita yang nangis-nangis bla 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 karena chatnya tidak dibalas oleh gebetannya. Kayak gitu. Jadi dikejutkan dengan data gitu. Wah, datanya apa nih? Yang akhirnya merasa kayak, wih, something wrong nih dengan data tersebut. Ada apa nih dengan data tersebut gitu. Terus kemudian ada hook humor. Misal cairkan suasana dengan humor. Nah, biasanya ini adalah potongan yang paling nggak gue sering pakai. Tapi kalau teman-teman sering nonton stand up comedy, orang ngelakuin suatu stand up comedy, dia nggak ujuk-ujuk langsung ke humor intinya. Pasti langsung ada narasi-narasinya dulu tuh. Yang bikin lucu-lucu di awal kecil-kecilan, baru duar lucu di akhir. Biasanya kayak gitu. Nah, itu tuh yang teman-teman perlu tiru dan contoh gitu. Atau hook question, kembalikan fokus dengan pertanyaan. Nah, misal ini kayak gue ganti deh. Misal hooknya adalah lagi komunikasi, gue ganti contohnya ya, bukan chat chat gebetan lagi karena udah basi gitu. Gue ganti contohnya ya misal lagi kayak gini. Misal lagi kayak gini, kalian lagi online communication nih, lagi presentasi secara digital. Terus teman-teman kalian tuh nggak ngewaro dan sebagainya. Mungkin lo bisa tanya, oke Mbak Moderator, masih ini kelihatan kan frame saya? Kelihatan nggak ya? Masih, Kak. Masih. Itu sebetulnya, nah itu tadi adalah contoh hook sebetulnya. Contoh hook yang gue pakai untuk, gue udah bingung lagi nih mau ngomong apa, dan gue udah bingung banget nih mau ngapain, ya akhirnya gue basa-basi aja. Basa-basi dengan bilang, oke moderator, frame gue masih kelihatan kan, padahal sebetulnya itu cuma basa-basi aja, biar gue masih tetap bisa fokus dengan presentasi yang ingin gue capai gitu. Oke. Atau sesimpel kayak, sorry ini sinyalnya pada rusak semua ya, apa gimana, kayak gitu. Sesimpel pertanyaan-pertanyaan yang memancing, intinya gitu. Atau kalian juga bisa pakai hook silence, buat jeda yang pas dan sesuai. Nah ini contohnya agak berat sih, misal kayak gini ya. Sebanyak 2.000 wanita di Indonesia mengalami kekerasan pada rumah tangga. Iya, saya diam. Saya diam karena saya ingin memberi contoh bahwa inilah bentuk tindakan, gambaran tindakan yang kita lakukan. Kita diam selama ini, melihat kasus-kasus tersebut. Nah itu, jadi gue memberikan hook silence, tadi gue kan diem tuh, gue diem beberapa detik. Gue diem beberapa detik untuk menunjukkan bahwa, diem gue tadi tuh gambaran yang mendukung ide gue. Ide bahwa gue mau bilang, pemerintah kita semua tuh diem aja ngelihat kasus kekerasan rumah tangga gitu-gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus hook callback. Terus pernyataan yang memicu pertanyaan kembali. Misal gini ya. Misal gini. Gue sekarang lagi ngisi kegiatan di Dwika Setia Foundation. Terus gue dengan nyeletuknya bilang, gue presentasi sekarang di Dwika Setia Foundation, jadi ingat kejadian 2 bulan yang lalu.
Nah, otomatis kan kalian pasti bertanya dong, emang 2 bulan lalu tuh kenapa gitu. Gitu kan? Dalam hatinya, mungkin walaupun nggak disampaikan secara langsung, tapi kan pasti bertanya tuh kayak, ya oke 2 bulan lalu kenapa? Baru gue ceritain, oke 2 bulan lalu bla 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 dan bla 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 gitu. Yang mendukung opini gue yang pertama. Nah, teman-teman, contoh-contoh hook tadi adalah sebetulnya contoh yang mau gue sampaikan ke kalian bahwa ketika presentasi udah nggak bisa lagi tuh. Ketika melakukan public speaking udah nggak bisa lagi pakai gaya-gaya yang lama. Tapi kalian harus tahu pemantik-pemantik apa. Jadi hook ini pemantik ya teman-teman. Hook ini adalah pemantik untuk bisa sampai ke ide yang ingin kalian presentasikan. Seperti itu. Gitu. Nah, boleh di next. Nah, ini aku ngajak kalian latihan, teman-teman. Gue belum lihat kalian aktif juga sih di fitur chat. Correct me if I'm wrong ya, nggak apa-apa. Tapi gue mau ngajak kalian bisa, dari contoh-contoh hook gue tadi, mungkin kalian bisa ikut latihan, jawab soal ini ya. Ceritanya gue ngajak kalian berlatih nih. Nah, case study nih, case study. Case study-nya adalah, Andi bekerja di suatu yayasan sosial dan mempunyai ide ingin menggalang donasi untuk rescue kucing terlantar di jalanan. Oke. Jadi Andi bekerja di yayasan sosial dan dia punya ide nih. Punya ide. Gue mau rescue kucing terlantar nih ke jalanan. Nah, ide tersebut mau dia sampaikan dong pasti ke bosnya, ya kan? Kalau kamu jadi Andi, hook apa atau pemantik apa dan bagaimana yang ingin digunakan untuk mempresentasikan ide tersebut. Nah, silakan buat teman-teman, gue kasih waktu mungkin 5 sampai berapa menit gitu ya. Oke, boleh nih buat sahabat Dwika di sini yang mau jawab nih case study-nya. Boleh juga nih secara langsung sama Kak Stefani jawab hook-nya apa nih yang dipakai, terus gimana cara. Oke, ada yang udah jawab tuh, Putri Tiara. Boleh dibacain nggak? Sorry, Priani. Oh, Boleh, Kak. Oke. dari Kak Putri Tara nih, katanya pakainya hook silent, Kak. Mungkin kenapa nih Kak Putri Tara pilih hook silent nih? Boleh. Boleh dong, di-unmute boleh nggak? Putri, halo. Halo Kak Putri. Kita santai-santai aja sih di sini ya Kak ya. Jadi buat teman chat halo katanya. Kenapa nih? Kenapa atau mungkin boleh spesifik lagi? Hook silence-nya ngapain gitu. Oh, sambil kerja. Wah, semangat nih Kak Putri. Semangat ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya, bisa tuh pakai hook silence ya. Bisa tuh pakai hook silence. Misalnya kayak ngejelasin tentang ya kucing kan lucu, bla 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 bla, terus diam, pakai hook silence dulu diam, terus bilang, nah bentuk diam saya tadi itu untuk menggambarkan bahwa ya kucing-kucing tuh dia punya perasaan yang tidak bisa tersampaikan, sampai akhirnya ya diem-diem aja gitu. Karena banyak kucing-kucing di jalanan tuh yang tersiksa, bla 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 gitu-gitu. Gitu teman-teman. Jadi hook itu bisa dipakai juga. Atau hook question ya bisa juga, tapi ada loh ide-ide lain mungkin hook story Nabila. Ada yang jawab nih Kak dari Kak Gemala, katanya ada banyak banget nih hooknya, dari mulai hook story, hook data, hook silent sampai hook question nih. Mantap. Boleh ya disebutkan hooknya apa, tapi contoh hooknya tuh apa gitu. Misal kalau bilang hook question, nah questionnya tuh question apa gitu. Nah, ini ada yang menarik, ada yang bilang hook story. Iya, dari Kak Nabila. Boleh unmute nggak? Bisa unmute nggak? Siapa boleh tadi? Nih, Nabila. Kak Nabila. Kenapa nih jawab hook story nih, Kak? Iya. Iya nih Kak Nabila, boleh banget dikasih contoh ya Kak ya? Boleh. Oh, aku nggak bisa bisa. Oh, ketik aja, boleh. Silakan. Nanti dibacain sama Karyani. Halo. Halo? Ya, ini aku Gemala. Oh, halo Kak Gemala. Oke, sore semua. Sore. Jadi, kalau aku mungkin menjawab sedikit
jawaban yang ini ya, yang aku sempat tulis di chat. Hook story ini mungkin lebih bercerita bahwa balik lagi sesuai dari case study di sini ya, bahwa si Andi itu bekerja di suatu yayasan sosial dan dia menemukan suatu kondisi di mana dia melihat banyak sekali mungkin kucing terlantar, kemudian beberapa masyarakat di sana tidak peduli sehingga keadaan kucing di sana tidak sehat dan segala macam. Dan dari sana si Andinya mengangkat bahwa dan ternyata pun berdasarkan data diperoleh sekian-sekian gitu jumlah kucing yang terlantar dan segala macam. Jadi disajikan seperti itu. Kemudian Hawk Silence sih fungsinya untuk biar ngebawa suasana serius sih. Jadi wah gitu orang-orang kayak terbawa dengan vibe cerita kita gitu. Nah, kemudian dimulai dengan question, kalau hook question sih menurut aku seperti pernah nggak teman-teman menemukan situasi yang serupa gitu dengan saya gitu. Maksudnya di sini case-nya si Andi itu yang bercerita ya gitu, dengan saya, dan ketika itu jadi semacam ini aja sih, tanya jawab ke audiensnya bahwa pernah nggak menemukan kondisi kayak gitu, dan yang pernah pun ketika itu solusi yang mereka beri seperti apa gitu. Jadi biar diajak juga audiensnya untuk bisa sharing ke audiens yang lain gitu. Itu sih dari aku. Thank you. Jadi saling memberikan feedback ya buat peserta nih, supaya peserta bisa memberikan feedbacknya juga. Iya. Thank you. By the way, Gemala dari mana? Gemala. Ya, aku dari perusahaan RDS. Oh, oke. Ya, thank you. Ya. Thank you. Great. Ya. Dari Kak Putri nih Kak, ada katanya kalau callback juga bisa ya Kak, kayak memicu katanya nih. Bisa dong, bisa juga. Ini Mikael nyalain video, mau jawab apa gimana nih? Boleh nih kalau mau jawab. Iya nih Kak Mikaya, boleh nih dijawab. Dia udah unmute. Oke. Dari Kak Putri nih Kak Riani. Iya, ada lagi nih Kak. Jadi kayak memicu lalu membentuk pernyataan yang unik, terus ngebuat penasaran gitu nih. Great. Wah, ini jawaban dari Kak Putri Tara nih ya. Sip. Ya. Ini gue salvo. Lagi kayak gini nih, si Syafi tadi nyalain video, terus dia narsis gitu. Dia sekarang matiin lagi. Oke, makasih loh Syafi, ini hiburan buat gue sedikit. Thank you. Ya. Oke, ya. Oke, ada lagi dari teman-teman. Ini jawabannya menarik ya. Menarik, dan gue tadi suka banget sama Gemala. Kayak tadi dia jelasin runtun, bahkan dia pakai hook-nya banyak, nggak cuma satu. Iya, keren banget nih Kak. Banyak oke banget. Nah, ini nih dari Nabila dia kasih tuh. Boleh bacain tolong Riani, silakan. Dari Kak Nabila nih Kak, katanya seperti contohnya nih. Selamat sore Kak Pak, tadi pagi saya lari pagi keliling komplek. Terus tadi lari pagi saya sendu banget. Adanya sepanjang jalan saya lari, banyak banget kucing terlantar yang badannya kurus kering dan tidak terurus gitu. Di situ saya berpikir, di kompleks saya aja udah banyak banget kucing terlantar. Apalagi di jalan ya Pak. Jadi saya punya saran untuk menggalang dana dan sebagainya nih katanya. Oke, great. Thank you Nabila, ini komprehensif banget ya, sampai dibikinin naskahnya. Tapi teman-teman yang perlu ingat, hook tersebut dipakai ketika kalian nanti ingin melakukan komunikasi. Istilahnya kayak, kalau dalam case ini, berarti si Andi lagi ngomong ke bosnya. Jadi yang kayak Nabila itu bisa dipakai gitu. Dan itu great juga, bagus juga. Tapi nanti gue akan kasih tahu di akhir, gimana cara mengemas case ini untuk bisa lebih relatable lagi. Karena tujuan dari hook adalah, balik, gimana caranya ide kalian itu merasa audiens tuh relate sama ide kalian gitu. Oke. Satu lagi mungkin dari siapa? Oke, mungkin boleh nih sekarang yang cowok nih, yang mau jawab nih, biar jadi seimbang nih. Nah, mungkin Kak Syafi mau jawab. Kak Syafi mau jawab. Iya nih, yang tadi nyalain kamera mungkin. Mikael tadi yang nyalain kamera.
Oke. Ya, tapi overall sih udah banyak ya. Tadi udah ada sekitar 3 orang juga yang udah answer, dan menurut aku semua jawabannya oke. Nah, nggak ada jawaban yang salah ya, sekali lagi. Karena hook ini adalah sifatnya, as long as kalian nyaman menggunakan hook itu, dan kalian merasa itu bisa mendukung presentasi kalian, ya itu great gitu, sangat great. Tapi kalian harus bisa berpikir out of the box juga gitu. Kalau kita ngomongin soal kucing, di case tadi kita, dan kita lagi ngomongin kucing telantar di jalanan, nah teman-teman langsung mulai dari cerita, oke, saya ngelihat kucing di jalanan, kasihan banget, bla bla bla. Kalian selalu mulai semuanya tuh dari kasihan banget ya, kasihan banget ya. Jadi narasinya tuh langsung ke kasihan. Tapi sebelum ke narasi kasihan, bisa loh dimulai dari sesuatu yang lebih relatable lagi. Contohnya gimana? Kayak, oke, di sini siapa yang suka nonton Doraemon? Oke, ada Sally, ada Riani, mungkin ada banyak teman-teman yang suka Doraemon. Atau kalaupun tidak suka Doraemon, pasti banyak di antara kita yang ngerasa tahu Doraemon. Atau pasti pernah nonton Doraemon dari kecil. Oke. Selain nonton Doraemon, ada yang nonton Tom and Jerry? Oke, ada? Ada, Kak. Wah, seru banget nih. Apalagi kalau lagi Sekarang nih, dan kali ini. Kalaupun kalian nggak suka Tom and Jerry, tapi kalian pasti pernah nonton Tom and Jerry di masa kecilnya. Kalau di Tom and Jerry, siapa sih tokoh yang sengsara? Apakah si Tom atau si Jerry? Jerry kan yang sengsara. Karena Tom kan yang sengsara, tapi Tom lebih sering ngerjain Jerry ya. Atau Tom sengsara karena majikannya dan sebagainya. Dalam tokoh Tom and Jerry, si Jerry ini sering banget dikerjain atau sering merasa sengsara. Kata Kak Putri sering kena. Tapi itu tidak terjadi di dunia nyata. Ternyata di dunia nyata justru banyak sekali kucing-kucing yang terlantar di jalanan. Tidak seperti nasib Tom yang bisa merajalela terhadap tikus-tikusnya. Tidak seperti Tom yang punya kehidupan yang indah, yang punya kehidupan yang lucu, seperti sosok Tom dalam kartun. Tidak seperti Tom yang bla 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 bla. Jadi itu loh, kayak ngerelated sesuatu yang, oke, Tom sebagai tokoh kucing yang dia lucu banget, kayaknya nakal banget kalau di film Tom and Jerry, tapi ternyata di dunia nyata, wah, kucing-kucing tuh justru banyak yang terlantar di jalanan dan sebagainya. Jadi itu kayak contoh aja bahwa harus bisa berpikir out of the box. Kalau kalian nonton iklan-iklan Gojek dan sebagainya, iklan-iklannya tuh kan kreatif banget kan, kayak ibadah gitu, elektronik ibadah. Gimana kalian bisa ibadah tapi dengan media elektronik? Makanya disebut ibadah gitu. Kayak, mau zakat tapi lagi pandemi gini, bla 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 bla, nggak bisa ketemu banyak orang. Oke, kalian bisa zakat via GoPay. Mau makan bla 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 tapi takut bla bla bla, oke, kalian bisa beli makan di GoFood. Nah, itu kan idenya ngebikin kita tuh relate bahwa ada permasalahan yang kita alami. Nah, itu contoh-contoh kalian bisa menggunakan hook dalam presentasi kalian atau dalam gaya komunikasi kalian. Selalu make sure kalian mengangkat suatu problems atau selalu make sure kalian mengangkat suatu hal yang kita ngerasa relate dengan ide tersebut. Gitu. Itu sih. Oke, itu ya. Oke, boleh di next sama hostnya. Kita sebelah belum masuk sesi Q&A. Masih kayak latihan aja. Boleh di next. Nah, ada juga namanya teknik rule of three kalau teman-teman melakukan suatu presentasi atau apapun. Teknik rule of three itu maksudnya adalah teknik presentasi untuk membagi keseluruhan presentasi dalam 3 bagian utama. Jadi biasanya kalau bikin esai atau apa kan biasanya dibagi tuh. Ada pembuka, lalu isi, dan penutup. Ternyata dalam presentasi dan komunikasi juga kayak gitu. Kan lu nggak bisa tuh yang namanya ujuk-ujuk langsung ke isinya. Pasti pembukaannya ya minimal lo melakukan sapa, senyum salam sapa gitu kan. Atau minimal kalau posisinya lagi santai sama teman dekat, ya kan nggak bisa ujuk-ujuk ngomong juga. Pasti kan minimal ada ekspresi dulu sebagai pembukanya. Entah ekspresinya senyum, entah ekspresinya marah atau apa, yang penting sebelum itu pasti ada kayak pembukanya, walaupun pembukanya nggak selalu assalamualaikum dan bla bla bla, tapi pasti ada pembuka dalam bentuk ekspresi dan sebagainya sebelum masuk ke ide. Nah, sama teman-teman, ketika melakukan komunikasi, make sure kalian punya 3 kerangka besar. 3 kerangka besar apa? 3 kerangka besar untuk bisa mengemas presentasi kalian gitu. Kalau presentasi, make sure
tiga outline-nya tuh udah masuk ke pembukanya ada, isinya ada, penutupnya tuh ada gitu. Atau kalau kalian ini sebenarnya prinsip tuh udah terkenal banget, makanya itu di PPT gue taruh ada 3 ikon kecil, 3 babi kecil. Kalau kalian tahu cerita 3 babi kecil, sebetulnya itu kayak penerapan dari teknik rule of three juga. Terus kalau semisal di kamera, itu gue kasih, di PPT-nya gue kasih logo kamera kan. Kalau di kamera kan untuk membingkai sesuatu tuh ada framing-nya kan, ada framing yang bentuknya itu, nanti ketemu 4 titik. Nah itu tuh namanya rule of third juga, titik rule of third. Jadi sebenarnya rule of third tuh hampir digunakan di seluruh lini kehidupan kita, kalau kita sadari gitu. Hanya saja kita kadang-kadang nggak memakainya dalam teknik berkomunikasi. Teknik berkomunikasi tuh make sure kalian selalu ada pembuka, isi, dan penutupnya. Kayak gitu. Boleh di next ya, hostnya. Oke, terus explore platform untuk mendukung gaya komunikasi digital. Kalau tadi di awal aku udah bilang, oke, pakai Zoom, Gmeet, dan juga pakai Slack dan Basecamp yang versi komunikasi tertulis. Tapi kalian bisa make sure ya, kalau kalian butuh presentasi, kan kalian butuh desain. Nah, desain tuh kalau kalian nggak bisa desain, ya pergi aja ke slidesgo.com, karena udah banyak banget template-template yang gratis. Ke Canva tuh udah banyak banget template yang gratis. FreePic juga bisa untuk cari icon-iconnya. Dan perlu diingat, kalau misal kalian melakukan sebuah presentasi, jangan semua tulisan tuh dimasukin ke dalam satu PPT. Kayak gitu. Even sebetulnya itu ya sering terjadi sih, kalau kuliah kan memang kayak gitu ya. Tapi itu boleh PPT tuh berisi dari banyak tulisan. Tapi jangan jadikan tulisan itu seutuh-utuhnya kalian membaca gitu, membaca apa yang ada dalam PPT tersebut. Kan nggak lucu, itu namanya kalian bukan presentasi, tapi kalian membacakan namanya. Nah itu kayak udah kesalahan umum yang sering terjadi di kita semua gitu. Nah terus zamannya sekarang serba online. Kalau komunikasi online atau komunikasi digital, please make sure kalau bisa, ini mungkin juga bisa jadi saran Dwika Setia Foundation ya, FDS dan sebagainya. Kalau bikin acara-acara, bolehlah, misal mau bikin menarik tuh pakai yang namanya mentimeter.com. Jadi dia kayak kuis gitu. Nah itu gue kasih fotonya juga, bisa di zoom. Jadi kayak kasih aja pertanyaan kecil kayak kalian suka nggak sama materi yang dibawakan sekarang? Jawabnya, ya betul Kahut, kata Putri Tara, betul sekali. Kalau jawabnya tuh bisa langsung di-share screen sekarang. Jadi ini bisa di-share screen, dilihat jawabannya, dan nanti jawabannya langsung nongol dari semua. Dan itu tuh anonim gitu. Jadi kalaupun malu, ya harusnya nggak malu, karena itu anonim. Itu. Bisa juga pakai Kahoot, betul sekali. Kalau Kahoot justru lebih menarik lagi. Karena kalau Kahoot, dia bisa pakai kuis-kuis. Jadi misal nih, si peserta nih bisa diajakin tuh namanya bikin kuis-kuis kayak pertanyaan-pertanyaan aja. Misal kayak, apa sih visi Dwika Setia Foundation? A, apa, B, apa, C, apa, D, apa. Terus kayak misal, apa sih judul dari acara ini? A, apa, B, apa, C, apa, D, apa. Itu kan pilihan ganda gitu. Terus mereka pilih, dan nanti keluar skornya. Kayak gitu. Jadi, itu nggak cuma buat FDS ya, maksudnya gue kasih contoh aja biar gampang. Nanti kalau teman-teman bikin acara atau mau bikin apa yang menggunakan platform Zoom atau Gmeet, please make sure kalian bisa pakai mentimeter.com dan juga Kahoot. Ya betul banget, kayak pakai Poly Everywhere juga bisa dan sebagainya. Jadi pakai sistem-sistem yang kayak gini yang bisa menunjang gaya komunikasi digital kalian seperti itu. Itu ya teman-teman, silakan di next. Teknik vokal, oke? Banyak banget yang tanya ke gue bahwa, Kak, gimana sih teknik vokal komunikasi yang bagus? Maksudnya nggak ada teknik vokal yang dalam artian lo harus punya gaya seperti Barack Obama, lo harus punya gaya seperti Bung Karno yang ngomongnya jelas, enggak. Paling utamanya adalah lo nyaman dulu, menemukan gaya vokal lo tuh seperti apa, lalu kemudian asah dengan yang penting pelafalannya jelas. A, I, U, E, O-nya tuh jelas. Yang penting adalah ide yang disampaikan itu jelas. Yang penting adalah intonasinya pun jelas. Kalau semisal kalian tipikal orang yang ngomongnya tuh kecil-kecil kayak Ajim pelannya, itu nggak apa-apa. Toh buktinya Ajim punya masa yang banyak, punya jemaat yang banyak. Atau kalian punya gaya teknik yang seperti Feni Rose, centil-centil gimana gitu. Ya itu nggak apa-apa. Toh banyak yang suka sama dia, banyak yang nonton acara silet dan sebagainya. Atau kalian suka gayanya tuh kayak Najwa Shihab, serius-serius gaya vokalnya.
nggak apa-apa. Atau banyak juga yang akhirnya mengidolakan Najwa Shihab. Gaya seperti Deddy Corbuzier, nyeleneh to the point gitu. Kalau di podcastnya ya, sering nonton vlognya. Ya nggak apa-apa. Tapi apa coba yang sama dari mereka semua? Baik dari Barack Obama, Bung Karno, Ajim, Feni Rose, Najwa Shihab, sama Deddy Corbuzier. Mereka tuh confident sama gaya vokal mereka. Mereka confident sama ide yang mereka punya. Jadi kalau teman-teman merasa kayak, ya suara gue kan cempreng, gini-gini, ya suara gue tuh nggak tahu kenapa gue merasa udah ngomong tuh kencang, tapi gue tuh pelan suaranya nggak tahu kenapa, ya nggak apa-apa, as long as intonasi kalian jelas, dan as long as kalian pede dengan yang kalian sampaikan gitu. Makanya perlu banget membangun yang namanya gaya komunikasi digital tuh, kenali teknik vokalnya, dan temukan tokoh-tokoh yang sekiranya tuh relate dengan gaya vokal kalian gitu. Boleh di next? Oke, body language juga ya teman-teman. Walaupun ini gaya komunikasi digital ya, walaupun via Zoom, via Meet dan sebagainya, tapi please make sure kan nggak mungkin kalian melakukan komunikasi online sambil tidur-tiduran, kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin kalian duduknya kayak gini sambil nyender, kan tidak mungkin ya. Make sure walaupun gaya komunikasi online digital, tapi make sure kalian postur tubuh tuh tegak seperti itu. Postur tubuh tuh tegak. Oke? Selain postur tubuh tegap juga, kalian juga harus bisa make sure ini satu frame jata kalian tuh bisa menggunakan gaya tangan kalian dan sebagainya. Badan kalian boleh gerak dikit, sedikit tuh boleh juga. Jangan juga kalian kayak patung diem doang, terus kalian ngomong bla bla bla. Nah itu namanya berarti kalian belum punya skill untuk menerapkan body language dan mimik muka kalian gitu. Kalian bisa pakai mimik wajah. Kalau mimik wajah tuh gampangnya adalah A, I, U, E, O-nya tuh jelas gitu. A, I, U, E, O-nya tuh jelas gitu. Kalian bisa senyum, bisa sedih juga, tergantung bagaimana konteks ide yang ingin kalian sampaikan. Termasuk body language juga. Body language dalam artian cara duduknya. Ya gue bilang tadi tegap, tapi bukan berarti tegap tuh yang harus tegap bener-bener kaku. Ya tegap tuh dalam artian lo bisa santai, tapi juga nggak terlalu santai banget. Santai banget dalam artian lo kayak sambil gini, nggak juga ya. Tapi make sure kalian enak dilihat dalam satu frame itu gitu. Gitu teman-teman. Itu terkait gestur tubuh dan juga mimik wajah. Boleh di next? Oke. Well, overall itu materi gue. Jadi terima kasih banyak dan selamat berlatih. Dan juga selamat berproses buat teman-teman semua. Ingat bahwa proses membangun gaya komunikasi itu nggak pernah ada cara yang instan. Pasti kalian harus berlatih. So make sure ketika kalian berlatih, jangan pernah curang sama proses dan nikmati aja perjalanannya sampai akhirnya kalian punya gaya confident tersendiri untuk bisa komunikasi dengan lancar. Gitu. Thank you Riani, thank you Sally. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, boleh banget ya. Oke, wah luar biasa sekali nih Kak Stefani Putri pemaparan materi pada sore hari ini nih. Nah, selanjutnya nih pastinya kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat Dwi Kastia Foundation di sini. Apalagi kalau bukan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi buat sahabat Dwi Kastia Foundation di sini yang mau nanya langsung sama Kak Stefani boleh banget nih dengan menyebutkan nama dan institusinya di kolom chat. Dan nanti akan saya persilahkan untuk bertanya langsung. Nah, buat yang ada kendala mungkin atau kendala-kendala sinyal atau semacamnya, boleh juga diketik pertanyaannya di kolom chat dengan nama, menyebutkan nama dan institusinya. Oke. Nah, mungkin karena belum ada yang nanya nih, Kak. Aku boleh nanya dikit nih. Tadi boleh, kan Kakak bilang itu ada gestur ya. Nah, kadang-kadang nih kita saking nervousnya pengen pakai hand gesture, tapi ya hand gesture tuh kayak gini-gini, kayak pokoknya over gitulah. Ketika kita nervous, apalagi grogi banget nih, audiensnya banyak, gini-gini, atau sambil ngelihat kayak gini, dan juga itu gimana sih Kak ngatasinnya nih? Supaya nggak over dalam hand gesture ataupun body language-nya. Betul. Nah, sebetulnya kalau ngomongin gestur yang too much, itu akan sangat kejadian ketika offline ya, acara-acara offline dan sebagainya.
itu pasti bakal kejadian banget gitu. Tapi sebenarnya kita diuntungkan ketika gaya digital kayak gini. Karena gaya digital kayak gini kan handphone doang nih, ya kan? Handphone doang. Jadi sebetulnya tuh nggak ada ruang dari kita tuh untuk kaki gerak-gerak gitu tuh, dan sebagainya tuh nggak kelihatan gitu. Paling-paling tuh memang cuma tangan doang. Tapi kalau kita gesturnya too much, kadang-kadang gestur too much bisa bikin HP-nya jatuh gitu ya. Dia jatuh. Lalu bisa bikin lampu lighting-nya keterangan gitu kan, dan sebagainya. Karena kita banyak gerak-gerak gitu. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan gitu. Nah, make sure kalau misal kalian gak ketahan nih, waduh kayak badan gue tuh gerak-gerak dan sebagainya, set awal ketika mau melakukan presentasi atau komunikasi digital, set awal duduknya yang enak dulu, yang nyaman dulu. Karena biasanya pemicunya itu ada aja gitu. Karena ya ketidaknyamanan itu, entah lu duduknya apa, AC-nya kurang gimana, panas dari luar, dan sebagainya. Termasuk suara-suara bising juga hati-hati ya. Karena eranya lagi era komunikasi digital. Jadi make sure kalau kalian melakukan komunikasi, tempat kalian tuh proper dari kebisingan-kebisingan yang bisa mendistract kalian, kayak gitu. Terus gimana pertanyaan dari dia nih, cara mengkontrol tangan dan sebagainya. Ya sebetulnya kalau udah zaman online tuh udah diuntungkan banget. Tinggal itu tadi, kalian nyaman dulu dari segi duduk dan sebagainya, dari set HP, set lighting, set apa dan sebagainya itu nyaman dulu gitu. Gitu. Sama kalau misal mau apa namanya, nggak kekontrol nih tangannya, kan kalian bisa lihat tuh dari kamera kalian. Kalau misal kayak gue ngomong gini, kan tangan gue nih nutupin kan, nutupin kamera nih kan kayak gini. Ini kan jelek banget kan dilihatnya. Nah itu harus terkontrol gimana caranya muka kalian tuh yang lebih terlihat dibanding gerakan tangan kalian kayak gitu. Ini gue emang suka banget ngasih contoh-contohnya tuh langsung gitu, gerakan tangan gitu. Jangan sampai gini-gini jelek banget. Tapi cuma kecil-kecil aja gitu, kecil-kecil. Caranya ya tahan sih, dilatih, bener-bener harus dilatih. Tapi gue rasa kalau lagi online sih lebih memudahkan. Jarang tuh yang jarang gerak-gerak tuh. Tapi biasanya distract-nya adalah HP gerak, kabel kesandung, kayak gitu-gitu. Nah, makanya yang kayak gitu-gitu harus disiapkan dari awal. Gitu, Riani. Oke, terima kasih Kak Stefani. Ada pertanyaan nih dari sahabat Dwika. Dari Kak Nabila Salma. Dari Unpad. Wow. Oke. Kak Nabila mau bertanya langsung mungkin sama Kak Stefani nih. Kapan lagi nih bisa tanya langsung sama Kak Stefani di sini. Ya, Halo, Kak Nabila. Oke, mungkin saya bacakan aja ya. Kata Kak Nabila nih, Kak. Aku mau tanya nih, gimana ya Kak solusinya kira-kira kalau misalnya di tengah-tengah presentasi itu kita tiba-tiba ngeblank atau nggak fokus gitu. Soalnya katanya Kak Nabila juga kadang suka gitu Kak. Suka terus gagap, terus buyar nih. Apa yang dihafalin sebelumnya, yang sebenarnya udah ada nih di kepala pas mau ngucapin, bingung, langsung ngeblank nih. Ini gimana nih Kak? Nah ini hati-hati juga. Aku sekaligus menjawab dua jenis pertanyaan yang berhubungan dengan kayak gini. Bisa kalau ngeblank, hal yang paling utama kita lakukan tuh apa sih kalau ngeblank? Biasanya nih, yang paling utama tuh nggak tahu kenapa nih, nih kayaknya nggak bisa ketahan nih. Kayaknya kayak, ya, gitu. Kayaknya itu udah rahasia umum banget. Kita tuh sering melakukan yang namanya ae kayak gitu kalau kita udah ngeblank gitu. Padahal sebelumnya ngeblank yang paling baik tuh lebih baik diem aja. Diem, diem. Beberapa detik tuh nggak apa-apa, diem beberapa detik. Tapi kemudian ketika udah mau ngomong lagi, silakan ulang 1-2 kalimat sebelumnya. Sebelum menghantar ke kalimat sebelumnya, selanjutnya gitu. Kenapa? Karena kalau langsung ke kalimat selanjutnya, berarti diem yang tadi itu keciri kalian ngeblank atau lupa. Gitu. Itu ketara banget. Tapi kalau kalian ngulang 1-2 kalimat sebelumnya, baru dilanjut ke kalimat selanjutnya, itu kesannya memang ya kalian jeda ngobrolnya tuh seperti itu gitu. Bisa kayak lagi asik ngomongin tentang ya berdasarkan data bla 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 bla. Berdasarkan data tersebut, ternyata, nah itu kan tadi gue diem terus gue ngeblank.
Tapi itu gue ulang lagi dengan satu sampai dua kalimat sebelumnya, itu berdasarkan data tersebut. Tapi make sure teman-teman, diem tuh bukan berarti jelek ya. Itu cara paling aman kalau memang kalian tuh ngeblank dan sebagainya, dibanding kalian terlalu banyak terlihat jelek gitu, seperti itu. Terus untuk mencegah, kalau tadi kan kalau udah kejadian ngeblank gimana? Kalau untuk mencegah ngeblank itu sendiri, itu kalian bikin outline. Oke, kalian bikin outline dari apa yang ingin kalian presentasikan. Karena biasanya kita tuh kecenderungan ngapal per kalimatnya. Ya, kalimat apa, bla bla bla, sampai koma kita hafal. Nah, justru itu yang bikin kita ke distract di otak kita. Tapi kalau kita tahu outline-nya aja, minimal outline-nya. Outline itu dalam artian, oke, abis ini, gue yang awal-awal ngomongin data, abis data gue ngomongin yang ini, abis ini gue ngomongin ini. Yang penting tahu outline alurnya, itu udah bagus banget. Ya, sampai rinci-rincinya, tapi kalian nggak bisa mempresentasikan. Oke, ya, gitu. Jadi, bikin outline, bikin kerangka dari presentasi kalian. Dan kalian harus ingat-ingat sama kerangka presentasi tersebut, seperti itu. Gitu. Sama kalau kalian lagi MC, bisa juga bikin cue card. Nah, cue card itu yang bisa menghilangkan kalian dari rasa ngeblank. Gitu. Itu semoga menjawab ya, Nabila. Ya, oke, Kak Nabila. Gimana nih jawabannya? Udah cukup apa belum nih? Oke, selanjutnya nih Kak Syafiraka kayaknya udah gak sabar banget nih pengen tanya sama Kak Stefani nih. Boleh langsung nih Kak Syafi dalam nama dan ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman panitia dari Dwika Setia Foundation. Terima kasih atas adanya pembahasan tentang komunikasi di masa pandemi. Karena menurut saya juga komunikasi ini sangat penting ketika kita juga berbicara tentang yang tidak akan, pasti akan ada komunikasi kayak gini. Dan terima kasih juga buat pembicara Kak Stefani Putri. Ada dua pertanyaan sih sebenarnya dari aku pribadi. Yang pertama itu saya ingin tanya terkait kalau semisal Kak Stefani Putri itu diberikan kesempatan lagi menjadi mahasiswa di awal-awal semester. Nah, itu apa sih yang ingin dikembangin kayak gitu? Kayak semisal ketika Kak Stefani Putri dari mahasiswa yang dulu itu, aku kok belum ngelakuin ini, aku kurang ngelakuin ini, kayak gitu. Jadi, apa yang ingin ditonjolkan ketika Kak Putri kembali ke jadi mahasiswa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pemilihan diksi Kak Putri ya, aku sangat tertarik dengan gaya bicaranya, intonasinya. Kebetulan kan saya juga dari ilmu komunikasi dan juga sangat tertarik ketika ada obrolan-obrolan tentang komunikasi seperti itu. Apakah itu Kak Putri dari pengalaman atau memang juga banyak membaca buku kayak gitu? Itu sih pertanyaan dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Syafi atas pertanyaannya. Oke, thank you Syafi. Aku langsung jawab aja ya, Riani. Oke, siap. Ya. Oke, thank you Syafi. Kayaknya ini lagi rame ya sama teman-temannya. Jadi salam buat teman-temannya. Tapi lagi sama teman-teman masih excited untuk belajar, itu penting banget. Pertanyaan yang pertama, dan aku akan coba related jawabannya dengan tema kita ya, tema terkait how to unleash online communication. Oke. Pertanyaan pertama adalah kalau gue jadi mahasiswa lagi, apa yang mau gue perbaiki atau yang gue merasa kurang kembangkan. Gue merasa, ternyata basic skills untuk mahasiswa memahami digital itu perlu dikembangkan loh. Sesimpel ya, bikin PPT yang benar, bikin PPT yang bagus, dan sebagainya. Karena ternyata selagi kuliah, kita tuh kan bikin PPT terus kan. Dan kita punya kecenderungan bikin PPT tuh yang gitu-gitu aja, yang jelek banget gitu. Cobalah sekali-kali kita jadi mahasiswa harus bisa punya kemampuan bikin PPT yang bagus untuk menunjang gaya komunikasi kita. Nah, tadi gue kasih ada tuh platformnya, lo bisa lewat Canva, bisa lewat slidesgo.com dan sebagainya. Di stok lah kayak gitu. Terus kalian juga harus ngerti cara menggunakan Zoom, Google Meet dan sebagainya. Apakah dulu ketika kita jadi maba kita pernah kepikiran bikin rapat itu lewat Zoom?
kenapa ya dulu kita nggak pernah ada yang kepikiran ya? Kok bisa ya dulu waktu kita maba nggak pernah ada yang mikirin itu ya? Padahal kan itu memudahkan kita ya, dibanding kayak kita kosnya yang jauh-jauh, mesti 1 jam dari kampus dan sebagainya, dibanding rapatnya telat berjam-jam. Rapat kan sering banget ya, kalau di kampus tuh telat berjam-jam. Mulainya jam 7, disuruh mulai jam 7, mulainya baru jam 10. Dengan alasan, oh ini makan dulu lah, apa dulu lah, dosennya lama, kuliahnya ini, dan bla bla bla. Apalagi Kenapa dulu kita Indonesia ngaret? Ngaret ya kan? Ya kan? Kenapa dulu kita nggak pernah kepikiran ya? Itu berarti kita zaman dulu, kita tuh jarang belajar suatu hal yang kita tidak nyaman, atau kita menolak ide-ide tersebut. Ya kan? Lucu nggak sih? Kita tuh kayaknya denial, oh rapat online udah efektif dan sebagainya. Tapi semua orang sekarang tuh rapat online. Jadi ketika jadi mahasiswa lagi, please just make sure kalian tidak pernah menolak ide-ide yang keluar dari zona nyaman kalian. Coba aja semua hal yang berada di luar zona nyaman kalian. Yang penting kalian tahu, dan itu membuat kalian added value. Added value itu menambah nilai dari diri kalian. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya, gue perlu belajar basic skill digital, kayak gimana cara bikin PPT, gimana lo cara mengoperasikan Zoom, Gmeet, dan sebagainya, itu harus diketahui dulu semua. Dan please make sure kalian juga harus punya kemampuan komunikasi, tapi komunikasi yang sifatnya negosiatif. Bukan hanya sekedar kemampuan komunikasi aja. Orang pintar ngomong banyak, tapi orang yang pintar ngomong dan bikin orang setuju sama apa yang kamu omongin, itu sedikit. Oke? Tahu ya bedanya? Orang pintar ngomong itu sangat banyak. Tapi orang yang ngomong dan omongannya itu diiyain, atau kayak lo setuju dengan omongan itu sedikit. Makanya lo harus belajar sejak dini gimana caranya skill negosiatif gitu. Atau bisa persuasif terhadap ide kalian. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, tadi terkait, gaya komunikasi gue, itu dari mana? By the way, kenapa gue pakai gue? Karena gue tahu audiens gue nih mahasiswa gitu. Dan gue mau sistemnya santai, makanya gue pakai gue. Tapi beda lagi kalau gue lagi di balai bahasa, di mana gue bertugas menjadi duta bahasa, saya akan pakai saya. Saya akan pakai saya. Bahkan kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa untuk jadi MC dan sebagainya. Kalau ditanya sama Syafi, pengalamannya dari mana? Dari maba itu gue udah mulai coba ikut debate, klub-klub debat ya, klub-klub debat dan sebagainya, untuk bisa melatih gaya pemikiran yang kritis dan juga gimana men-structure sebuah argumen. Terus kemudian juga coba-coba ikut kompetisi-kompetisi ya seperti duta bahasa dan sebagainya. Dari duta bahasa akhirnya dapat pelatihan tentang keterampilan komunikasi. Kayak gitu. Lalu kemudian kalau misal di kampus tuh eventnya ada banyak banget. Aku rasa ada baiknya teman-teman coba untuk mendaftarkan diri atau mencoba jadi MC-nya atau jadi moderatornya. Kayak gitu. Karena skill ngomong itu kayak general skill, yang skill umum yang perlu kita punya, kayak gitu. Dan aku rasa, kalaupun memang teman-teman nggak nyaman untuk gabung di, itu kan sifatnya kebahasaan banget ya. Gue ikut klub debat, kebahasaan. Duta bahasa, kebahasaan. Jadi MC moderator, kebahasaan. Make sure kalian berorganisasi lah. Karena melalui organisasi, kalian tuh bukan dipaksa sih, kalian punya ruang dan punya kesempatan untuk mengemukakan ide. Dari organisasi itulah kalian bisa melatih skill komunikasi kalian juga. Dan bisa kalian pilih dari organisasi tempat di mana kalian berkembang. Makanya pinter-pinterlah memilih organisasi. Kalau kalian terjun di organisasi, tapi kalian merasa itu buang waktu dan nggak bikin kalian berkembang, maka jangan stop it. Tapi kalau misal di organisasi tersebut membuat kalian berkembang, terusin. Dalamin. Kayak gitu. Gitu, Syafi. Semoga menjawab. Tani Putri. Oh iya nih Kak, by the way nih, tadi kan Kakak punya pengalaman MC dan moderator dalam berbagai acara nih. Mungkin sahabat Dwi Kastia Foundation di sini yang mau latihan langsung nih, buat jadi, misalnya pengen jadi MC atau moderator nanti di acara-acara lain nih, bisa banget langsung latihan nih. Mungkin mau latihan dari openingnya dulu nih, bisa ada yang mau coba nggak nih opening, practice opening langsung sama Kak Stefani nih. Kapan lagi nih kita bisa belajar bareng di sini nih, bareng sahabat Dwi Kastia Foundation semuanya. Iya. Okay. Silakan kalau ada yang mau coba ya. Sembari mungkin Riani jawabin pertanyaan selanjutnya. Nanti kalau ada yang mau coba, boleh. Iya.
Oke, selanjutnya nih Kak Stefani. Ada juga yang pengen nanya dari Kak Gemala, dari Kak Ahmad, gimana solusinya biar saat presentasi kita berani menatap mata para audiens? Wah ini nih, kadang-kadang kita melihat itu kemana-mana nih, kayak nggak fokus. Kadang lihatnya cuma ke kanan doang, atau ke kiri doang, bahkan ngeliat ke atas. Gimana nih caranya nih ngatasinnya nih? Oh, ini pertanyaan relate sama aku sih. Oke. Gue akan jawabnya gimana ya? Gue akan jawabnya gini. Kenapa harus menatap audiens? Gue akan jawabnya gitu. Jawab dulu, kenapa harus menatap audiens? Apakah ada yang bilang bahwa yang baik adalah menatap audiens? Iya, kalau memang itu membuat kalian nyaman. Tapi kan sebetulnya yang paling penting adalah gimana ide kalian itu terkesan relatable dengan audiens kalian gitu. Kalau ternyata kalian ke kanan dan ke kiri, tapi kalian nggak menatap audiens, kan terkesannya natap audiens kan? Ya just do it gitu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau menatap audiens kalian nggak nyaman ya jangan dilakukan. Tapi bukan berarti kalian diem aja. Diem aja dalam artian tatapannya ke depan aja. Kalian kan bisa lihat kanan, bisa lihat kiri, tanpa harus menatap audiensnya. Kayak sekarang aku lagi ngomong, apakah aku ngeliatin matanya Riani? Enggak. Aku ngeliatin muka aku cantik nggak nih ngomong kayak gini? Apakah aku ngeliat Sally? Enggak juga. Aku ngeliat wajah aku gitu. Tapi terkesan menatap audiens aku ada, atau terkesan kayak aku nggak monoton ya karena aku melakukan gesture dan mimik gitu. Jadi lakukan gesture dan mimik. Kalau nggak berani natap audiens, ya baiknya sih memang natap audiens. Tapi kalau nggak berani, ada triknya. Triknya adalah cukup ke kanan dan ke kiri. Arahkan pandangan ke beberapa titik. Misal 3 titik ya. 3 titik tentuin dulu ya. Gue nyamannya ngelihat mic yang sebelah sana deh. Soalnya mic yang sebelah sana ya enak aja dilihatnya. Gue nggak grogi. Tapi make sure juga kalau misal audiensnya segini, lu lihatnya di sini kan di sini nggak ada audiens gitu. Maksudnya lihat di daerah-daerah audiens tanpa harus melihat audiensnya. Tapi itu bikin terkesan lu melihat audiens, padahal sebetulnya lu lagi ngeliatin kursinya gitu. Sama ada satu teknik yang menarik. Teknik yang menarik adalah kalau nggak berani lihat mata, cukup lihat ini alisnya, dahinya, atau lihat bagian hidungnya sini. Gitu. Kalau nggak berani lihat mata, padahal sebetulnya lu lagi liatin dahinya dan sebagainya, lu liatin alisnya dan liatin bagian hidung sininya, kayak gitu. Tapi itu sudah memberikan kesan dilihat matanya. Tapi kalau ada teman-teman yang berani melihat mata audiens, make sure melihat mata kirinya. Karena ada penelitian gitu, banyak juga trainer public speaking yang bilang kalau melihat mata kiri itu semakin menimbulkan rasa persuasif nanti untuk si audiensnya tuh makin tertarik karena itu related dengan mencerna, karena otak kiri itu lebih mencerna verbal dan sebagainya gitu. Itu kalau kalian berani. Tapi kalau ditanya gimana caranya berani menatap audiens, ya perlu dilatih, memang itu perlu dilatih sering-sering ngeliatin. Tapi kalau nggak nyaman ngelihat audiens gitu, itu ya nggak apa-apa. Asal mimiknya tuh jangan diem aja, harus tentukan 3 titik yang sebetulnya itu bukan audiens, bukan matanya, tapi entah kursinya, entah gelasnya dan sebagainya, gitu sih. Gitu. Selalu menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Stefani. Jawabannya keren banget nih. Gimana Kak Ahmad nih? Apa udah jelas? Apa ingin ada yang ditanyain lagi nih? Nah, selanjutnya nih ada Kak Gemala nih. Katanya ini sama kayak pertanyaan Kak Nabila. Alternatifnya kalau 100% blank dengan presentasi kita apa nih Kak? Kira-kira pengalihan isu yang lebih baik apa nih yang harus kita lakuin? Ya, pengalihan isu yang lebih baik adalah dengan bertanya. Keluarkan hook question. Gitu. Keluarkan hook question. Gue kasih contohnya gini deh, misal lagi presentasi tentang apa ya? Gue lagi mikir dulu nih. Presentasi tentang apa ya? Presentasi tentang apa? Oke, Riani lagi suka tentang apa nih? Riani lagi suka tentang apa? Lagi kebetulan sekarang nih sukanya yang pendidikan nih Kak nih. Topik-topik pendidikan. Oke, pendidikan. Nah, lu sadar apa nggak sadar? Tadi sebelum gue ngeblank. Gue cari-cari contoh, gue nggak dapet contohnya apa. Kayak, gue bingung banget nih, gue mau ngambil contoh apa. Kayak gue bingung, ya udah akhirnya gue tanya ke lu. Gitu.
oke Riani sukanya apa nih? Gitu. Itu sebetulnya trik aja, karena gue lagi ngeblank, gue lagi nggak bisa cari contoh secara mendadak. Gue tiba-tiba ya ngeblank aja gitu. Nah, itu di make sure juga dilakukan ketika kalian ngeblank 100% dengan presentasi kalian gitu. Ya tanya. Kalau kalian ngeblank dengan isinya, kalian kan inget judulnya pasti, ya kan? Atau kalian kan pasti ingat satu kata tentang presentasi kalian. Tanyain aja tentang itu ke audiens kalian gitu. Baru nanti kalau dia udah jawab, nah kalau mereka udah jawab nih satu orang gitu, tanya lagi ke diri kalian, oh gue masih ngeblank gak nih? Kalau masih ngeblank, tanya lagi satu orang lagi gitu. Kalau ternyata yang orang kedua dan ketiga belum jawab, maksudnya jawabannya masih bikin kalian ngeblank, wah berarti there's something wrong dengan persiapannya. Dengan persiapannya berarti ada yang salah. Makanya persiapannya perlu diperkuat. Tapi kalau misal jawaban dari orang kedua, misal jawaban dari orang pertama udah bisa bikin kalian jawab, dan atau jawaban dari orang kedua bisa kalian ingat lagi, baru di-related. Yang sebetulnya pertanyaan itu adalah bentuk gambaran dari presentasi saya untuk melanjutkan materi saya yang selanjutnya. Bla 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 gitu. Atau misal sebetulnya jawaban-jawaban tadi itu menarik sekali dan itu semakin memperkuat ide saya terkait bla 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 gitu. Iya betul sekali. Kalian nggak tahu kan jawabannya. Atau misal nih kalian udah tanya, wah mereka nggak tahu jawabannya. Wah betul sekali. Kalian nggak tahu kan jawabannya. Oleh karena kalian nggak tahu, makanya saya mengangkat tema tersebut dalam presentasi saya yang berjudul ini gitu. Jadi jawaban apapun itu selalu ada korelasinya. Mau jawaban nggak tahu lo bisa korelasiin. Justru karena nggak tahu itu penting, makanya saya bahas. Kalau misal tahu lo bisa korelasiin lagi, ya betul apa yang kalian omongin itu betul, itu berkorelasi dengan materi saya tentang ini. Kalau misal jawabannya ya setengah betul setengah enggak, iya betul, tapi itu betul dan related dengan materi saya yang akan saya sampaikan nanti setelah saya menyelesaikan materi saya yang terkait ini gitu. Jadi keluarkan hook pertanyaan aja, pemantiknya dengan nanya. Kalau ngeblank tanya aja udah, basa-basi aja, sesimpel basa-basi. Kalau ngeblank kayak misal lagi ngeblank banget nih, lagi cerita-cerita dan sebagainya, atau to the point dengan jujur juga nggak apa-apa. Yang penting itu pembawaan gesture, mimiknya tuh enak. Misal kalian ngeblank, waduh saya mendadak lupa nih, karena topiknya terlalu serius-serius, makanya saya tiba-tiba lupa. Karena saya lupa, saya mau tanya dulu deh, pancing satu-satu gitu. Kesannya adalah kalian bercanda ngomong lupa, padahal kalian lupa beneran gitu. Gitu ya. Kita Nabila, semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Stefani. Oh iya nih, aku mau tanya nih. Tadi kan salah satu teknik dari hook itu ada mencairkan dengan selera humor atau humor nih. Kadang-kadang mungkin nih di antara sahabat Wika di sini nih pengen bikin kalimat humor atau lelucon nih, tapi menurut dia kayak bakalan garing nggak ya lelucon gue sama audiens, atau kira-kira audiens bakalan ketawa nggak ya sama humor gue. Itu gimana ya cara ngatasinnya nih supaya kita pede dengan humor yang udah kita buat nih Kak? Ya, dari hook-hook yang gue kasih itu tuh sifatnya semua opsional. Dipakai yang sifatnya paling nyaman dilakukan. Kalau semisal topiknya serius-serius kan nggak mungkin dimasukin hook humor, ya kan? So just don't do it ya, don't do it. Tapi kalau kalian maksa mau pakai hook humor, ya just make sure humornya tuh yang kalian tahu dan kalian kuasai. Kayak gitu sih, Riani. Make sure kalian tahu humor itu. Tapi kalau misalnya nggak tahu, ya jangan pakai hook humor gitu. Pakai aja hook-hook yang lain, bisa pertanyaan, bisa story, dan sebagainya. Atau kalau amannya, kalau pakai hook humor, pakai aja deh pantun-pantun dan sebagainya. Tapi balik lagi ya, topiknya tuh apa? Kalau topiknya itu bisa yang pakai humor-humor, just pakai itu. Kalau kalian sadar, tadi gue cerita tentang online communication. Tapi dari tadi contoh-contoh gue tuh tentang gebetan mulu, ya kan? Dia kayak chat gebetan tidak dibalas, mempengaruhi kesehatan mental. Sebelum tuh gue tuh lagi melakukan humor. Tapi kan humor gue juga nggak yang hard humor gitu kan, yang bikin lo ketawa-ketawa banget. Minimal ketawa-ketawa kecil gitu. Dan gue juga menyampaikannya bukan dengan yang kayak, kalian pasti ini lucu banget kan, enggak kan? Karena gue bukan pelawak, balik lagi. Gue cuma menggunakan humor itu dalam kapasitas gue sebagai seorang public speaker. Yang gue nyaman aja. Dan balik lagi, itu relate nggak sama kalian? Kalau gue sih merasa cerita tentang chat gebetan tadi tuh relate sama kalian, makanya gue pakai contoh itu, gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Kak Rizka nih, yang dari tadi angkat tangan, mungkin pengen bertanya atau pengen latihan nih, buat jadi MC atau moderator di
berbagai event mungkin nih, boleh kepada Kak Rizka. Oke, aku kasih contoh ya, satu. Oke, boleh nih Kak nih. Kasusnya apa ya? Kasusnya misal mau jadi MC, MC apa ya? Coba. MC apa ya? Isi seminar, coba. MC seminar. Oke, seminar judulnya seminar tentang apa nih? Tentang Bisa Tentang dari ini aja deh. dari Tentang bisa menjadi apa kegiatan baru mungkin bisa atau hobi kayak baru. normal aja ya, tentang Hobi new baru normal. bisa. oke Misalnya kegiatan Oke. new normal. Anggaplah judul seminarnya. Pembukaan aja ya, opening. oke Ini seminarnya semi formal, ya semi formal. oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stefani Putri akan menjadi moderator dalam acara seminar kegiatan baru di era new normal. Boleh teman-teman semua boleh tepuk tangan yuk, silakan tepuk tangan dulu. Nah, kenapa harus tepuk tangan? Ya karena kita posisi lagi era new normal tuh memang serba tidak bersemangat. Jadi kita perlu tepuk tangan untuk membangkitkan semangat kita bersama. Kayak gitu. Gitu, itu singkat aja sih. Singkat. Jadi kayak mulai dari pembuka perkenalan, habis perkenalan briefing dikit gitu. Briefing dikit. Gue tuh biasanya suka pakai bahasa basinya tuh dari kegiatan yang memang mereka lakuin. Yang mereka suruh tepuk tangan kan mereka tepuk tangan. Ya kan? Baru gue kayak relatein tepuk tangan itu. Gue relatein tepuk tangan itu sebagai bentuk semangat untuk mensemangati kita gitu. Jadi kayak selalu ada gestur-gestur yang dilakukan untuk mendukung kalimat kita. Itu contohnya teman-teman. Kalau ada satu aja yang mau coba silakan. Kalau nggak ada juga mungkin bisa aku pilih kali ya langsung nih. boleh banget, silakan. Kita di sini yang lagi nonton nih. Aku mau minta Kak Ismi Wahyuni nih, mungkin mau coba nih Kak, latihan langsung sama Kak Stefani. Boleh. Halo Kak Ismi Wahyuni, selamat sore. Oke. Halo? Atau ada yang pengen coba juga nih, boleh langsung dinyalain kameranya dan mute mikrofonnya. Karyani. Kak Rizka Mungkin- nih, aku tangan nih. Mungkin Kak Rizka mau coba Iya, nih. Kak Rizka. Mereka tuh deg-degan loh, di balik layar tuh kayak, aduh jangan gue dong, dia kenapa sama gue, kan? Ih panitianya tuh iseng banget dah, gitu. Mereka Habis ini langsung banyak haters ya. hati-hati tuh kalau ikut acara Dika tuh suka ditunjuk-tunjuk katanya. Oke, mungkin aku pengen Kak Rizka nggak jadi. Kak Rizka gimana nih Kak Rizka? Apa mau coba nih? Ayo Kak Rizka, coba dong. Mbak, gak akan kita marahin atau kita Iya, bener. nih di sini. Kita santai Iya. aja kok. Kita di sini. Ini kita ngobrol-ngobrol sore santai ya, Kak ya. Bener banget. Ngobrol-ngobrol sambil santai, oke. Kak, aku boleh nggak nunjuk Kak Isani dong, coba. Oke, boleh banget nih. Kapan Silakan. lagi bisa Kak Isani. langsung sama Kak Stefani Putri yang udah banyak banget nih pengalamannya di bidang sama moderator juga nih. Mungkin di antara sahabat-sahabat Wikasnya Foundation di sini bahkan ada yang udah pernah jadi MC atau moderator juga, bisa coba nih buat kasih unjuk ke teman-teman yang lain. Betul, bisa juga tadi Syafi boleh coba tuh. Syafi tuh kayak tadi excited banget soalnya. Oke Kak Syafi boleh nih kalau mau coba nih. Iya nih Kak Syafi. Kak Syafi kan tadi anak komunikasi ya. Wah, keren Cobain banget. dong, Aku kan Kak. komunikasi kayak gitu. Boleh loh. Halo Kak Syafi. Atau biasanya panik sih.
Jadi kalau udah ditunjuk jangan gedor. Jadi kayak deg-degan gitu ya Kak ya? Terus langsung hilang kayak, aduh nggak mau deh, HP-nya gue jauhin gitu. Langsung ke blank. As long as teman-teman tadi mempraktikkan teknik-teknik hook yang udah gue sampaikan sebelum-sebelumnya. Karena hooknya kan ada banyak banget ya. Ada hook story, hook question, hook silence, ada hook jeda, dan sebagainya. Dan don't forget sama komunikasi tuh nggak selalu lisan. Kalau emang teman-teman gaya online communication tuh nggak selalu lisan, ada juga tertulis. Makanya gue tadi kayak kasih tahu platform-platform kayak Basecamp dan Slack itu teman-teman harus ketahui banget. Karena kalau udah masuk dunia kerjaan, nanti hal-hal yang kayak gitu tuh bakal akan sangat dipakai gitu. Oh iya nih Kak Stefani, mungkin dari pengurus-pengurus Dwika nih ada yang mau coba nih kayaknya, soalnya banyak banget. Boleh banget nih. Pengurus Dwika yang punya pengalaman MC juga moderator juga nih. Parah nih. Kak Philip nih coba. Tunjuk aja nih Kak. Ada Kak Philip. Langsung ada Kak Isani. Iya. Ada Kak Penny. Ada Kak Dwi juga. Oh boleh nih Kak Dwi. Kak Dwi ini co-founder dari Kak Stefani. Kemarin juga habis jadi moderator. Boleh kita langsung moderator juga. Boleh, silakan. Kak Dwi. Aduh, langsung live juga ya. Halo, Kak Dwi boleh dong nyalain kameranya. Coba. Boleh sapa-sapa juga nih di sini. Pasti di sini ada yang penasaran mungkin siapa sih co-founder dari Dwika nih. Iya dong Kak Dwi, nyalain kamera dong. Udah join nih. Halo, sore. Sore Kak Dwi. Halo Kak Stefani. Halo, salam kenal. Ya, salam kenal. Makasih Kak Stefani sharingnya sore ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang hadir sore ini. Sip. Sama-sama. Kak Dwi ini kemarin jadi moderator loh Kak Stefani. Iya. Keren banget. Keren banget juga pas jadi moderatornya. Wah, keren banget. Boleh dipraktekkan di sini juga Kak Dwi. Coba nih dari Dikerjain loh, ini co-foundernya loh. Dikerjain sama kapan lagi ya, Coba lagi ya kerjain Kak Dwi ya. Berat memang Karyani sih. Cuman ini sih, kalau sih nambahin aja, jadi bicara di depan umum gitu ya, seperti kayak webinar gini ya, sebenarnya banyaknya learning by doing sih. Jadi ketika kita semakin sering bicara di depan orang gitu, terus kita talk about something, apalagi kita tahu materinya gitu, lama-lama jadi lancar sendiri gitu. Terus kita juga bisa mendalami apa yang kita sampaikan gitu sih. True, betul banget. Dan sekarang tuh serba online ya. Kalau serba online kayak gini nih, banyak banget trik-trik yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Kalau emang teman-teman nggak pede yang bener-bener langsung terjun, bisa starting kayak tulisannya ditaruh di handphone, di samping-sampingnya tuh bisa banget. Ditaruh di samping, di atas, di bawah, dan sebagainya. Yang penting teman-teman tuh mau coba dulu gitu. Jangan sampai halangan-halangan, permasalahan-permasalahan tuh menghalangi teman-teman untuk nggak berani mencoba gitu. Ya udah coba aja dulu. Pakailah segala teknik yang bikin teman-teman nyaman gitu. Gitu sih. Bener banget nih Kak. Iya, setuju banget. Bener banget Kak Stefani. Buat outline yang penting nih kalau mau jadi MC atau moderator. Saya nggak lupa juga nih. Oke. Buat teman-teman yang lain yang masih mau nanya nih, boleh banget nih di sini. Atau ada yang mau nanya langsung juga nih sama Kak Stefani. Atau mungkin boleh nih ya, sebelum penutupan, aku mau dengar kesan dan pesannya ikut webinar nasional dengan tema ini nih pada hari ini. Ya nggak nih? Nah, bener banget nih. Boleh nih yang dari tadi aktif kayak Kak Nabila. Oke, boleh nih Kak Nabila. Bisa langsung unmute mikrofonnya.
Halo Kak Nabila. Oh, sepertinya Kak Nabila lagi kerja ya tadi ya. Oke, aku mau tunjuk yang lain ya. Aku boleh gak, Kak? Oke, Kak boleh Gemala nih, Kak Gemala. Aku mau nunjuk Kak Gemala. Siapa tahu Kak Gemala kan. boleh Iya, halo, langsung. kenapa? Kenapa Mbak Sally? Kesan dan pesannya dari ikut seminar di Setia Foundation dong. Coba Kak, dari Kak Gemala. Iya nih, dengan tema Oke. yang keren hari ini nih. Gimana di seminar ini apa yang didapat nih buat Kak Gemala nih? Oke, dari seminar hari ini pertama makasih banget buat Mbak Stefani Putri yang udah mau share ilmunya, karena tadi tuh ada satu pembelajaran baru sih tentang gimana caranya menggunakan metode hook gitu. Kemudian juga sebenarnya kalau dibilang ilmu komunikasi ini kita juga sering dengar pasti ya, maksudnya di beberapa tempat yang lain, tapi kan bagi sebagai human kadang kita tuh suka lupa, dan hal-hal penting dan kecil seperti itu yang sering kita tinggalkan, padahal yang kecil itu justru menjadi suatu hal yang penting gitu untuk kita. Jadi tadi sih aku sampai ya kalau bisa dan boleh mau dong minta slide PPT-nya yang tadi Mbak Stefani share buat teman-teman juga biar jadi ilmu juga bagi teman-teman. Terus tadi aku juga sampai capture tuh yang kayak tadi metode hook, kemudian teknik vokal segala macam. Ya semoga next masih akan diadakan seminar lainnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Thank you. Oke, terima kasih Kak Gemala. Wah, luar biasa ya. Semoga kedepannya bisa terus join nih di seminar Dwi Kastia Foundation. Dan jangan lupa Amin. follow IG-nya Dwika IG-nya. terus mendapatkan Tahu. informasi baru nih. Iya nih. Sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Kak Stefani Putri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa nih pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu nih. Oke, kembali lagi ke Kak Sally, saya kembalikan. Iya, halo Karyani. Wah, sayang banget ya. Padahal tuh temanya menarik banget dan pematerinya asik banget, asik. Kayak anak muda banget gitu. Terus, oh ya, buat temen-temen, terima kasih banyak buat udah datang hadir di seminar Dwi Kastia Foundation. Dan terima kasih banyak banget buat Kak Stefani karena udah meluangkan waktu. Oh ya nih, sebelum menutupnya, boleh gak sih dari Kak Stefani sendiri, kan kakak kan mengangkat tadi komunikasi skill, Kak, boleh gak sih dari buat pesan dan kesan anak muda nih yang saat ini, yang lagi pada menjadi anggota, jadi partisipan di webinar ini? Iya. Anak muda tuh zaman sekarang bahkan pernah gue alami bahwa kita tuh sering sekali menjadikan permasalahan kita ya alasan kita nggak mencoba gitu. Sering banget kita punya problem apa, masalah apa, yaitu alasan kita ya akhirnya gue nggak coba gitu. Padahal nggak ada pernah proses menjadi sesuatu tuh instan, itu nggak akan ada pernah gitu. Pasti prosesnya adalah ya dengan coba, dan coba. Jadi kalau teman-teman mengalami permasalahan nggak bisa melakukan public speaking yang baik, nggak bisa berkomunikasi yang baik dan sebagainya, teman-teman kan sudah pelajari teknik-tekniknya tadi di materi yang aku kasih atau mungkin materi-materi di luar lainnya. Tapi yang paling penting adalah materi itu menjadi tidak berguna kalau teman-teman nggak mencoba mempraktikkan gitu. Jadi jawaban paling simpelnya dan pesan paling simpelnya adalah jangan takut untuk mencoba, coba terus, coba lagi, coba terus dan coba lagi sampai akhirnya nanti kesuksesan jadi milik kalian gitu. Jangan mengkhianati proses belajar gitu dan selalu belajar seperti itu. Thank you dan semangat teman-teman semua. Wah, jadi jangan putus asa ya Kak. Oh ya, teman-teman nih buat semuanya yang hadir, partisipan, sebelum acara ditutup nih, kita ada sesi foto bareng buat kenang-kenangan. Dan buat teman-teman jangan lupa buat follow Instagramnya Dwi Kastia Foundation, karena tuh nanti kita akan ngadain webinar yang
banget menarik banget. Dan terus kita juga ada English Day buat teman-teman yang mau improve bahasa Inggris kalian, bisa banget dicoba di English Day dan free juga. Boleh kali Kak kita foto buat partisipan juga, buat teman-teman boleh nyalain kameranya dong. Sebelumnya nih mungkin dari sahabat Dwika di sini nih pengen follow IG-nya Kak Stefani juga. Boleh nih Kak Iya, di-mention. boleh banget. Saya Stefani Kukris ya. Silakan buat teman-teman yang mau kasih testimoni juga boleh banget. Iya nih. Post Atau enggak kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Stefani, boleh DM kali Kak ya? Boleh nggak? Boleh banget. Dan tadi ada yang nanya materinya boleh dikirim nggak? Boleh, nanti sama panitianya yang ngirim. Oke. ID Instagramnya ada di poster. Oke. Oke. Buat partisipan, buat teman-teman semuanya yang udah join, boleh dong nyalain kameranya, kita buat foto bareng. Bener banget nih Kak Stefani. Harus foto bareng nih. Nah, buat kenang-kenangan ya Karyani. Ayo dong, ada lagi nggak nih? Mungkin dari kakak-kakak panitia juga bisa nyalain kameranya. Iya nih. Kita tunggu 1 menit ya. Yang mau pakai jilbab dulu siapa tahu, yang ukti-ukti. Yang masih rebahan mungkin mau bangun dulu boleh nih. Udah belum nih? Oke, bisa dimulai nih kayaknya nih. Oke, bisa dimulai ya. Kita foto bareng ya. Oke. Aku aba-aba ya, 1, 2, 3 ya. Jadi biar bisa gaya dulu. Ayo. Oke. Mungkin kita ada gayanya yang sama gayanya yang bebas nih, yang satunya nih. Oke. Iya, boleh. Iya. Oke, kita foto ya. Tunggu tuh aba-aba dari aku ya. Oke, bebas dulu ya. Bebas dulu ya, Kak ya? Oke. Oke. Ya udah, bebas dulu nih teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Satu-satu ya, bentar. Terus, dan sekarang kita gaya formal ya, Kak. Senyum aja atau gimana nih? 1 kali lagi ya. Terus nih teman-teman. Jempolnya mantapnya nih hari ini. Oke. Oke, langsung ya. Acungin jempolnya nih semuanya buat semua sahabat Dwika. Iya, buat semuanya nih. Ayo, kita foto ya. 1, 2, 3. Satu-satu ya. Satu slide. Udah. Oke. Kasih teman-teman yang udah hadir, meluangkan waktu di Dwika Setia Foundation. Oke, makasih juga. Makasih juga buat Kak Stefani. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa buat follow Instagram Dika. Dadah. Bye guys, thank you banget. Bye-bye. Teman-teman udah boleh live ya. Terima kasih. Terima kasih.